penebus kita, Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu, seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, sejak awal mula manusia diciptakan, sudah merupakan pribadi manusia yang terbatas adanya. Manusia terbatas dari segala macam hal, baik kemampuannya, raganya, usianya. Demikianlah dalam keterbatasan itu, Tuhan memiliki maksud tersendiri agar manusia senantiasa ketika berada di dalam limit ketidakmampuannya, manusia tahu harus bergantung kepada siapa. Di mana mereka juga harus berharap. Dan inilah yang nyatanya terjadi di dalam satu momen kehidupan di dalam sejarah umat manusia. Perempuan yang senantiasa telah sakit amat lama, 12 tahun lamanya. Yang tentunya sudah begitu banyak harta yang dihabiskan untuk memperoleh kesembuhan. Limit akhirnya terjadi. Manusia terbatas dalam kemampuannya. Harta pun tidak bisa menyembuhkan. Maka tak hayal, di dalam keadaan yang berada di dalam keterbatasannya itu, lalu kemudian di dalam situasi-situasi bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tiada lain akhirnya harus datang kepada sosok yang senantiasa memiliki kuasa yang amat tinggi dan besar, dan itu tiada lain adalah Tuhan Allah. Ketika segala upaya telah dilakukan tetapi tak kunjung sembuh juga, tentunya akhirnya harus berada di dalam kesadaran mutlak bahwa aku sungguh terbatas dalam segala kemampuan. Dan untuk memperoleh apa yang saya harapkan, saya harus datang kepada siapa?
tidak ada lain dan itu hanya datang kepada Tuhan. Demikian pula harapan akan kesembuhan tetapi nyatanya tak berhasil dari kepala rumah ibadat, anak dari Yairus, ternyata terlambat, sudah mati. Tentunya kesedihan ini pasti akan datang. Namun harapan akan senantiasa selalu ada. Dan harapan itu tiada lain dipanjatkan kepada siapa? Hanya kepada Tuhan. Dan oleh karena kemahakuasaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, terjadilah apa yang sungguh kita harapkan. Karena Tuhan senantiasa memiliki kasih dan kuasa yang lebih besar. Nah, saudara-saudari yang terkasih, inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada saat-saat di mana kita memiliki keterbatasan. Di dalam kehidupan ini pun mungkin kita ada hal-hal yang di luar kemampuan kita. Entah orang di dalam keluarga kita yang sudah sakit begitu lama, lalu kita kemudian sudah mungkin habis-habisan upaya yang sudah kita lakukan. Kepada siapakah kita mesti datang agar orang di dalam anggota keluarga kita, orang yang kita sayangi, memperoleh kesembuhan, berangsur-angsur sembuh atau tidak kehilangan nyawanya. Karena cinta itulah maka yang mendorong gerakan diri kita untuk kepada siapa kita memohon pengharapan terjadinya suatu kesembuhan atau boleh dikatakan mujizat di dalam kehidupan ini. Ya, hanya datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Putra Allah yang Maha Kuasa. Kita senantiasa hadir pribadi dengan pribadi Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kesendirian dan keheningan menghadap Dia yang Maha Kuasa. Kita duduk berlutut di hadapan Dia, menyerahkan, memasrahkan apa yang menjadi impian dan harapan kita karena keterbatasan kita semua. Dan tak hayal apa yang terjadi tentunya itu sesuai dengan kehendak Allah dan sinkron dengan kehendak kita apabila itu semua diwujudkan di dalam iman dan kasih. Apa yang mustahil tentunya itu tidak akan mustahil bagi Allah. Karena Tuhan pun mengetahui iman dan kasih kita. Tuhan memberkati kita semua.